Kemudian bagi warga sendiri yang selalu digembar-gemborkan, selalu diangkat oleh pihak perusahaan dan pro perusahaan itu bahwa di sana ada perpecahan, ada masalah-masalah macam-macam. Sebenarnya dari dulunya sudah seperti itu. Ada pihak yang pro, ada yang tidak. Tetapi yang pro itu persoalannya adalah yang mau menerima bantuan. Hukum ada untuk keadilan. Hukum bukan bentuk balas dendam. Tanah-tanah rakyat digusur paksa. Sudah merampas hak-hak rakyat. Tetapi kita punya kekuatan yang sangat besar bahwa kita tetap berjuang sampai kapanpun. Kan sempat orang Nyumun dan juga orang Sakasin yang ke Nyumun, mereka sempat bilang, kamu kalau dengan LSM kamu dapat apa? Dapat apa kamu? Lalu dengan Nyumun kasih duit mungkin sama kamu. Ternyata kan sekarang orangnya Nyumun kerja dengan Nyumun hanya gitu aja dia. Coba lihat itu. Dia pembela Nyumun, entah enggak pembela, terserah dia kan cari makan. Kita orang juga cari makan, enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Seta Bakti Jaladara dari kelompok 8. Nah, di sini berdirinya kami di sini itu untuk mempresentasikan tentang kasus etika bisnis internasional PT Nyumun Minahasa Raya dan Teluk Buyat tahun 2002. Perkenalkan, nama saya Arya Seta Bakti Jaladara. Nah, untuk yang pertama yaitu ringkasan kasus tentang PT Nyumun Minahasa Raya. Bahwa kasus PT Nyumun Minahasa Raya atau NMR di Teluk Buyat merupakan salah satu kasus etika bisnis internasional yang banyak mendapat perhatian di Indonesia. Kasus ini berhubungan dengan dugaan pencemaran lingkungan akibat dari pertambangan yang ada yang dilakukan oleh PT Nyumun Minahasa Raya di Sulawesi Utara. Masyarakat yang tinggal di sekitar Teluk Buyat melaporkan bahwa banyak berbagai keluhan kesehatan dan perubahan kondisi lingkungan yang diduga berkaitan dengan aktivitas pertambangan limbah tambang ke laut. Kasus tersebut berkembang menjadi perdebatan antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah. Dan berbagai lembaga penelitian mengenai dampak sebenarnya dari kegiatan pertambangan terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, kasus ini tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga menjadi contoh penting dalam pembahasan etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufaniat dari kelompok 8. Di sini saya menjelaskan latar belakang. Latar belakangnya adalah PT Nyumun Minahasa Raya merupakan perusahaan pertambangan emas yang beroperasi di Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Dalam proses pengolahan emas, perusahaan menghasilkan limbah tambang atau tailing yang kemudian dikelola menggunakan metode submarine tailing disposal atau STD, yaitu pembuangan limbah ke dasar laut pada kedalaman tertentu. Meskipun metode tersebut telah memperoleh izin dari pemerintah, sebagian masyarakat mulai mengkhawatirkan dampak terhadap lingkungan. Kekhawatiran tersebut semakin meningkat ketika sejumlah warga mengaku mengalami gangguan kesehatan dan para nelayan melaporkan penurunan hasil tangkap ikan. Kondisi ini memicu munculnya dugaan bahwa aktivitas pertambangan telah menyebabkan pencemaran lingkungan di Teluk Buyat. Perkenalkan, nama saya Ramlian Salibapa. Di sini saya akan menjelaskan kronologi kasus. Pada tahun 1996, PT Nyumun Minahasa Raya mulai menambang emas di Minahasa Selatan dengan metode pembuangan tailing ke dasar laut yang disetujui oleh pemerintah. Pada tahun 2002, muncul keluhan masyarakat mengenai gangguan kesehatan dan penurunan hasil penangkapan ikan di sekitar Teluk Buyat. Setelah penyelidikan, pada tahun 2004, hasil penelitian berbeda-beda mengenai adanya pencemaran. Pada tahun 2007, Pengadilan Negeri Manado menyatakan perusahaan tidak terbukti melakukan adanya tindakan pidana pencemaran lingkungan. Pada tahun 2009, pemerintah dan perusahaan menyelesaikan kasus melalui kesepakatan di luar pengadilan yang mencakup pemantauan lingkungan, penelitian kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Rizky Muhammad Zidan
menjelaskan pihak-pihak yang terlibat, yaitu PT Newmont Minahasa. Perusahaan ini merupakan pihak yang menjalankan kegiatan pertambangan emas dan bertanggung jawab atas pengelolaan operasional tambang serta wilayah yang dihasilkan. Masyarakat Teluk Buyat. Masyarakat berperan sebagai pihak yang menyampaikan keluhan mengenai dampak lingkungan dan kesehatan yang diduga muncul akibat aktivitas pertambangan. Pemerintah Indonesia bertugas melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan hidup. Kementerian Lingkungan Hidup lembaga ini melakukan investigasi dan pengawasan terhadap dugaan pencemaran lingkungan yang terjadi di Teluk Buyat. Pengadilan Negeri Manado. Pengadilan berperan dalam memeriksa dan memutuskan perkara yang diajukan oleh pemerintah terhadap PT Newmont Minahasa, organisasi lingkungan dan LSM. Berbagai organisasi lingkungan hidup ikut mengawasi perkembangan kasus serta memberikan pendampingan kepada masyarakat. Nama saya Siti Priyanka, saya akan menjelaskan tentang penyelesaian kasus. Penyelesaian kasus dilakukan melalui jalur hukum dan penyelesaian di luar pengadilan. Dalam proses hukum, perusahaan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindakan pidana pencemaran lingkungan berdasarkan putusan pengadilan negeri Manado. Walaupun demikian, perusahaan tetap melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki hubungan dengan masyarakat dan pemerintah melalui pendanaan program lingkungan, penelitian kesehatan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Nama saya Mansur ini. Kali ini dijelaskan yaitu ada prinsip etika bisnis yang dilanggar. Nah, ada 3 prinsip yang dilanggar oleh PT Newmont Minahasa di Teluk Buyat. Yang pertama itu ada prinsip keadilan, prinsip integritas, moral, dan prinsip saling menentukan. Yang pertama adalah prinsip keadilan. Dalam kasus PT Newmont Minahasa di Teluk Buyat, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh lingkungan yang bersih dan sehat. Dugaan pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan menimbulkan kekhawatiran bahwa hak masyarakat tersebut dapat terganggu. Oleh karena itu, kasus ini berkaitan erat dengan prinsip keadilan, dikarenakan perusahaan dituntut untuk memastikan bahwa kegiatannya itu tidak merugikan masyarakat maupun lingkungan sekitar. Yang kedua ada prinsip integritas moral. Sebagai perusahaan pertambangan, PT Newmont Minahasa di Teluk Buyat Raya memiliki tanggung jawab moral untuk memperhatikan dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan dari aktivitas operasionalnya. Munculnya konflik antar perusahaan, masyarakat, dan pemerintah menunjukkan pentingnya penerapan integritas moral dalam menjaga hubungan baik dan seluruh pihak yang berkepentingan. Dan yang terakhir itu ada prinsip saling menguntungkan. Perusahaan memperoleh keuntungan dari kegiatan pertambangan, namun masyarakat diharapkan memperoleh manfaat berupa lapangan kerja, peningkatan ekonomi, dan pembangunan daerah. Namun adanya dugaan dampak lingkungan dan kesehatan yang dirasakan masyarakat sendiri itu menunjukkan bahwa keseimbangan manfaat antara perusahaan dan masyarakat menjadi persoalan yang penting dalam kasus ini. Oleh karena itu, prinsip saling menguntungkan juga berkaitan dengan kasus Teluk Buyat. Saya perkenalkan, nama saya Ahmad Gunawan dari kelompok 8 di sini. Saya akan menjelaskan yaitu kategori masalah etika bisnis. 1. Etika lingkungan atau environmental ethics, yaitu kasus yang terkait Newmont Minahasa termasuk etika lingkungan karena diduga menimbulkan dampak pencemaran di Teluk Buyat. Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia tahun 2025. Kasus ini menegaskan pentingnya tanggung jawab perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan selama menjalankan kegiatan bisnis. Yang kedua yaitu tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporation Social Responsibility atau CSR. Kasus ini juga termasuk dalam kategori tanggung jawab sosial perusahaan CSR karena berkaitan dengan kewajiban perusahaan untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya. Perusahaan tidak hanya bertanggung jawab memperoleh keuntungannya, tetapi juga harus memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan usahanya.
Kesimpulan dari perspektif etika bisnis, kasus PT Nyuman Minahasa di Teluk Buyat menunjukkan pentingnya penerapan prinsip keadilan, integritas moral, dan saling menguntungkan dalam kegiatan bisnis. Perusahaan perlu menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Meskipun pengadilan menyatakan perusahaan tidak terbukti melakukan pelanggaran, kasus ini tetap menjadi pelajaran bahwa keberhasilan bisnis tidak hanya diukur dari keuntungan, tetapi juga dari kemampuan menjaga kepercayaan masyarakat serta menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara berkelanjutan. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.